Kayaknya mode bertarung Veigar ini mode tabrak gaming ya guys ya. Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Semoga selalu diberikan kekuatan dan kesabaran untuk menghadapi dunia ini ya, anjay. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas 12 naga terkuat versi saya tentunya, yang akan bertarung di House of the Dragon di season selanjutnya. Seperti yang kita tahu, season pertama House of the Dragon telah berakhir dengan episode yang sangat epic. Dalam season pertama, kita sudah diperlihatkan beberapa naga milik House Targaryen seperti Veigar, Caraxes, Syrax, Meleys, Vermax, Arrax, Seasmoke, dan terakhir Vermithor. Para naga ini pertama kali berhasil dijinakkan oleh bangsa Valyria. Bangsa Valyria sendiri terdiri dari beberapa klan yang salah satunya merupakan klan Targaryen atau House Targaryen. Namun bangsa Valyria yang lain musnah ketika peristiwa Doom of Valyria, di mana 14 gunung berapi di semenanjung Valyria meletus. Itu sedikit pengenalan tentang asal-usul naga Targaryen. Nah, sekarang mari kita bahas 12 naga terkuat yang akan beradu di season selanjutnya dari House of the Dragon. Nomor 12 ada Vermax. Vermax merupakan naga berwarna hijau seperti iguana milik Jaehaerys Velaryon, anak pertama dari Ratu Rhaenyra Targaryen. Vermax merupakan naga muda dan ukurannya tidak kecil namun juga tidak besar. Karena masih muda, Prince Jaehaerys merupakan penunggang pertamanya. Vermax belum memiliki pengalaman berperang sama sekali. Kesuksesan Vermax hanya pada saat dia berhasil mengantarkan Prince Jaehaerys membawa pesan ibunya ke Vale hingga ke Winterfell di North. Jika kita melihat peta di Westeros, Vermax sudah bisa terbang jauh ke North, yang menandakan naga muda ini sudah cukup kuat. Namun karena minimnya pengalaman dari naga dan ridersnya, Vermax harus mati saat terbang cukup rendah di Battle of the Galled. Vermax dan Prince Jaehaerys jatuh ke laut. Nomor 11 ada Syrax. Syrax merupakan naga betina milik Queen Rhaenyra Targaryen. Syrax memiliki sisik yang berwarna kuning. Queen Rhaenyra merupakan penunggang pertamanya. Syrax memiliki ukuran fisik rata-rata. Syrax belum memiliki pengalaman dalam pertempuran, tetapi cukup produktif untuk menghasilkan telur naga. Syrax lebih terlihat seperti ayam petelur yang dikandang dan diberi makan dengan baik agar menghasilkan telur-telur yang berkualitas. Nomor 10 ada Tessarion. Naga betina ini dijuluki The Blue Queen karena tubuhnya yang berwarna biru serta semburan apinya yang konon katanya berwarna biru juga. Kayak kompor gas dong. Naga ini milik Prince Daeron Targaryen, anak dari Viserys pertama Targaryen dan Alicent Hightower. Meskipun naga ini tergolong cukup muda, namun dari segi ukuran besarnya sepertiga dari Vermithor. Kesuksesan Tessarion terjadi saat Prince Daeron terbang ke Reach untuk memberikan bantuan ke Ormond Hightower dalam Battle of the Honeywine. Berkat keganasan Tessarion, pasukan Hightower berhasil memenangkan pertempuran. Namun pada pertempuran di Tableton kedua, Prince Daeron Targaryen harus mati di tangan Adam Velaryon yang mengendarai Seasmoke. Namun mengejutkan, Tessarion dan Seasmoke melakukan sebuah tarian naga di udara. Daripada dilihat sebuah pertempuran, lebih tepatnya sebuah tarian sebelum kawin. Hal ini menjadikan Adam Velaryon dapat mengendalikan Tessarion melalui Seasmoke. Namun naga biru ini harus mati saat pertempuran melawan Vermithor. Pertempuran tiga naga tersebut menghasilkan Vermithor dan Seasmoke mati dan Tessarion menderita luka yang cukup parah. Dia beberapa kali mencoba untuk terbang namun tidak bisa. Melihat penderitaan Tessarion, pemanah terbaik Blackwood memanah 3 anak panah ke mata Tessarion untuk mengakhiri penderitaannya. Nomor 9 ada Sunfyre. Sunfyre dijuluki The Golden Dragon karena memiliki sisik yang berkilauan seperti emas jika terkena cahaya matahari. Bahkan Sunfyre dijuluki sebagai naga tercantik yang pernah ada. Naga ini ditunggangi oleh Aegon kedua Targaryen sebagai rider pertamanya. Sunfyre termasuk naga muda tetapi lebih tua daripada Tessarion. Meskipun masih muda, Sunfyre memiliki tubuh yang besar dan tangguh. Sunfyre sempat diperlihatkan dalam satu adegan yang di-delete dalam serial House of the Dragon. Kenapa Sunfyre tidak ditampilkan di season 1? Bisa jadi karena ini naga tercantik, editannya harus bagus, dan sutradara kurang puas sama editan sebelumnya. Bisa jadi ya, bisa jadi. Kali. Sunfyre belum memiliki pengalaman bertarung sebelumnya, sehingga pada pertarungan melawan Meleys, naga milik Princess Rhaenys Targaryen, Sunfyre terluka cukup parah. Sunfyre, Meleys, dan Veigar bertarung di udara seperti melakukan sebuah tarian. Pertarungan sengit di udara membuat ketiga naga ini jatuh ke tanah. Meleys mati, Sunfyre sayapnya robek setengah, dan Veigar tidak terluka. Luka cukup parah dialami Sunfyre, yang membuatnya tidak dapat terbang untuk sementara waktu, sehingga pasukan Sir Criston Cole melawatnya di Rookrest.
Setelah Queen Rhaenyra berhasil menduduki King's Landing, Aegon kedua Targaryen berhasil kabur dan bersembunyi di Dragonstone bersama dengan Sunfyre, dibantu oleh Larys Strong. Sesampainya di Dragonstone, bertemulah Aegon kedua dengan Baela Targaryen dengan naganya Moondancer. Sunfyre bertarung di udara dengan Moondancer. Moondancer yang lebih muda dan gesit mampu menghindari setiap serangan dari Sunfyre. Moondancer berhasil memberikan serangan fatal ke arah Sunfyre, namun semburan api Sunfyre mengenai mata Moondancer yang menyebabkannya buta. Moondancer yang kehilangan penglihatannya tetap maju menabrak Sunfyre yang membuat keduanya jatuh ke tanah. Moondancer mati dan Sunfyre berhasil selamat untuk kedua kalinya. Sunfyre ini kayak kucing ya, berkali-kali jatuh namun tetap selamat. Selanjutnya Queen Rhaenyra Targaryen bersama anaknya Aegon ketiga kembali ke Dragonstone. Mereka pun bertemu dengan Aegon kedua Targaryen. Aegon kedua memerintahkan Sunfyre untuk membunuh Rhaenyra dengan cara membakarnya dan memakannya. Setelah itu kondisi Sunfyre makin memburuk karena malas makan dan luka di tubuhnya yang membusuk, yang pada akhirnya Sunfyre harus mati. Nomor 8 ada Silverwing, merupakan naga betina yang dijuluki The Silver Dragon karena memiliki sisik yang berwarna keperakan. Silverwing pertama kali ditunggangi oleh Alicent Targaryen, istri dari Jaehaerys Targaryen. Silverwing merupakan pasangan dari naga Vermithor milik King Jaehaerys Targaryen. Jadi, keduanya memiliki umur yang sama dan pengalaman dalam medan pertempuran. Silverwing dan Vermithor selalu terbang bersama-sama. Namun sepeninggalan Alicent Targaryen, klaim atas Silverwing ini jatuh pada Ulf White yang merupakan anak haram Targaryen pada masa The Dance of the Dragon. Silverwing ikut dalam Battle of the Galled bersama Vermithor, Shipstealer, Vermax, dan Sea Smoke. Setelah kematian Ulf White, Silverwing menjadi naga tanpa riders dan terbang jauh membuat sarang di sebuah kepulauan kecil di Red Lake, Provinsi Reach. Boros Baratheon menyarankan kepada Aegon kedua Targaryen untuk mengklaim Silverwing menggantikan Sunfyre yang sudah mati. Namun Aegon kedua menolaknya karena menganggap Silverwing dianggap sudah lemah untuk melakukan perjalanan antar provinsi. Silverwing merupakan salah satu naga yang masih hidup selama event The Dance of the Dragon. Nomor 7 Dreamfyre. Dreamfyre merupakan naga betina yang memiliki sisik berwarna biru dengan corak perak. Penunggang pertama Dreamfyre adalah Rhaena Targaryen, cucu pertama dari Aegon pertama Targaryen. Dreamfyre merupakan naga yang berumur cukup tua juga, sehingga tentu memiliki fisik yang besar dan kuat. Sepeninggal Rhaena Targaryen, klaim atas Dreamfyre jatuh pada Princess Helaena Targaryen, anak dari King Viserys Targaryen. Dalam event The Dance of the Dragon, Dreamfyre tidak digunakan untuk bertempur, dikarenakan Princess Helaena bersedih dan mengurung diri di kamarnya karena anaknya meninggal, yang akhirnya membuat Princess Helaena bunuh diri dengan cara melompat dari kamarnya. Kematian Helaena menjadikan Dreamfyre tanpa penunggang dan tetap terkurung di Dragon Pit. Dreamfyre mati pada saat orang-orang di King's Landing menyerbu dan membunuh semua naga-naga yang ada di Dragon Pit. Namun, Dreamfyre berhasil lepas dari rantai yang mengikatnya dan membunuh banyak orang. Meskipun berhasil bebas, Dreamfyre sempat terkena crossbow di matanya yang membuat dirinya menjadi buta dan stres. Dreamfyre menabrak langit-langit di Dragon Pit dan membuatnya terjatuh dan menimpa banyak orang. Namun seketika itu Dreamfyre juga ikut mati. Nomor 6 The Cannibal. Cannibal merupakan naga liar yang hidup di Dragonstone selama event The Dance of the Dragon. Orang-orang menyebutnya Cannibal karena melakukan praktek kanibalisme seperti memakan naga mati, naga yang baru lahir, dan memakan telur naga. The Cannibal memiliki fisik berwarna hitam pekat layaknya batu bara dengan mata berwarna hijau yang mengancam. The Cannibal merupakan salah satu dari 3 naga liar yang berada di Dragonstone selain Shipstealer dan Grey Ghost. The Cannibal merupakan naga liar tertua dan terbesar. Disebutkan juga kalau The Cannibal ini sudah hidup di sekitar Dragonstone sebelum para Targaryen tiba. Yang berarti, The Cannibal ini seumuran dengan Balerion the Dread yang umurnya sampai 200 tahun. Meskipun dinilai memiliki kemampuan yang besar, namun tidak ada satupun orang yang berani menjinakkan The Cannibal karena karakternya yang liar. Nomor 5 ada Sea Smoke. Sea Smoke merupakan naga jantan dengan ciri-ciri fisik berwarna abu-abu. Di serial The House of the Dragon, sudah pernah ditampilkan saat Battle of the Stepstones. Penunggang pertama Sea Smoke adalah Laenor Velaryon, suami pertama dari Queen Rhaenyra Targaryen. Setelah kematian Laenor, atau lebih tepatnya memalsukan kematiannya, Sea Smoke tidak memiliki rider selama 1 dekade. Hingga Addam Velaryon yang merupakan bastard child Velaryon menjadi rider berikutnya dari Sea Smoke. Awalnya, Queen Rhaenyra ini ingin menangkap semua bastard child, dikarenakan 2 Dragon Riders ini berkhianat.
Hal ini membuat Queen Rhaenyra tidak mempercayai Bastard Child. Namun Adam Velaryon membuktikan bahwa dirinya tetap setia pada Queen Rhaenyra dengan membunuh Daeron Targaryen dengan sesmoknya pada Battle of the Tumbleton kedua. Meskipun pada akhirnya Adam Velaryon harus mati dengan sesmoknya melawan Hugh Hammer dengan Vermithor. Nomor 4 ada Vermithor dengan julukannya The Bronze Fury. Vermithor merupakan naga jantan yang ditunggangi pertama kali oleh King Jaehaerys pertama Targaryen, kakek dari King Viserys pertama Targaryen. Vermithor memiliki ciri fisik berwarna perunggu dengan kepakan sayap yang besar. Ukuran Vermithor terbesar ketiga setelah Balerion dan Vhagar. Jadi secara umur, Vermithor ini umurnya sudah cukup tua dan memiliki pengalaman dalam pertempuran. Semasa King Jaehaerys, Vermithor sering terbang bersama dengan Silverwing yang merupakan naga milik istrinya. Sepeninggal King Jaehaerys, Vermithor tidak memiliki rider lagi hingga beberapa lama. Vermithor kemudian membuat sarangnya di sebuah gua di Dragonstone. Hingga saat event The Dance of the Dragon, Prince Jaehaerys Velaryon membutuhkan Dragon Riders yang lebih banyak. Akhirnya, Vermithor membungkukkan leher pada seorang pandai besi bernama Hugh Hammer. Vermithor mati pada saat Battle of the Tumbleton kedua, di mana ini merupakan pertarungan antara Vermithor melawan Sismok dan Tessarion. Oh iya, di sini Vermithor sudah menjadi naga tanpa rider karena Hugh Hammer telah mati ditusuk oleh Jon Rockstone menggunakan pedang Orphan Maker. Vermithor dihantam dari atas oleh Sismok yang membuat mereka jatuh di tanah dan berguling-guling. Namun perbedaan umur dan ukuran badan membuat Sismok bukanlah tandingannya. Sismok harus kehilangan kepalanya karena kuncian rahang Vermithor. Tubuh Sismok bakal tercabik-cabik jika tidak ada Tessarion di sana. Vermithor yang memenangkan duel terbang ke langit sambil menggigit kepala lawannya. Namun Vermithor yang mengalami luka yang cukup parah. Sayapnya robek membuatnya tidak bisa seimbang di udara sehingga jatuh dan mati. Yang ketiga ada Meleys atau yang dijuluki sebagai The Red Queen karena memiliki sisik berwarna merah yang cerah. Selain itu, Meleys juga memiliki jambul dan tanduk di kepalanya. Penunggang pertama Meleys ada Alyssa Targaryen, anak dari King Jaehaerys pertama Targaryen. Sepeninggal Alyssa, klaim atas Meleys jatuh kepada Princess Rhaenys Targaryen. Meleys merupakan naga tercepat di Westeros melebihi Caraxes dan Vhagar. Umurnya yang sudah tua memberikannya pengalaman dalam pertempuran. Meleys mati pada saat Princess Rhaenys datang memberikan bantuan ketika Rookcrest dikepung oleh pasukan Ser Criston Cole. Tiba-tiba, Vhagar dan Sunfyre menyerang Meleys dari atas. Pertempuran ketiga naga ini berlangsung sangat sengit. Arcmaster mengatakan bahwa Meleys ini bisa menangkan pertempuran jika Baywan sama Vhagar, namun tidak jika combo Vhagar dan Sunfyre. Meleys berhasil menggigit leher Sunfyre di udara, namun Vhagar datang menimpa mereka berdua dan jatuh ke tanah. Kayaknya mode bertarung Vhagar ini mode tabrak gaming ya guys ya. Tubuh Meleys hancur dan Sunfyre luka berat, serta Vhagar tidak terluka sama sekali. Naga terkuat kedua adalah Vhagar atau The Queen of All the Dragon. Merupakan naga terbesar dan tertua yang ada di Westeros sekarang. Vhagar memiliki sisik berwarna perunggu dengan highlight biru kehijauan. Menurut Tyrion Lannister, ukuran Vhagar sangatlah besar sehingga orang bisa berkuda di kerongkongannya. Dikatakan juga kalau nafas Vhagar ini sangat panas sehingga dapat melelehkan baju zirah. Vhagar salah satu dari 3 naga yang berasal dari Valyria dan ikut dalam penaklukan Westeros. Sampai saat ini Vhagar masih hidup dan melalui banyak peperangan. Penunggang pertama Vhagar adalah Visenya the Conqueror, kemudian Prince Baelon Targaryen, selanjutnya Princess Laena Velaryon, dan terakhir Prince Aemon Targaryen. Setelah pertarungan di Rookcrest melawan Meleys, Aegon kedua Targaryen terluka parah dan tidak bisa memerintah untuk sementara waktu. Panglima perang diserahkan kepada adiknya Aemon Targaryen. Aemon yang menyadari bahwa ancaman dari kubu The Black adalah pamannya Daemon Targaryen. Aemon mendengar kabar bahwa Prince Daemon menunggunya di Harrenhal untuk Baywan. Aemon bersama Vhagar memenuhi ajakan Baywan pamannya. Vhagar mati di umurnya yang ke-181 tahun. Dan nomor 1 naga terkuat jatuh kepada, ya benar sekali, Caraxes, naga milik Prince Daemon Targaryen. Caraxes dijuluki The Bloodworm atau cacing darah karena bentuk badannya yang merah, besar dan ramping, dan gaya terbangnya yang meliuk-liuk layaknya cacing kepanasan. Penunggang pertama Caraxes adalah Aemon Targaryen, ayah dari Princess Rhaenys Targaryen. Caraxes memiliki banyak pengalaman pertempuran sewaktu masih bersama Prince Aemon. Misalnya saat pertempuran di Dornis keempat, Caraxes dengan mudah menghancurkan armada Velaryon yang dipimpin oleh Corlys Velaryon. Setelah kematian Prince Aemon, keponakannya Prince Daemon Targaryen mengklaim Caraxes. Chemistry keduanya cepat bersatu seperti memiliki kemiripan yang sama. Sama-sama ganas dan doyan dengan pertarungan.
Pada saat event The Dance of the Dragon, Prince Daemon menantang keponakannya Aemon dan Vhagar untuk buy-one di Harrenhal. Keinginan itu langsung terkabulkan. Caraxes dan Vhagar terbang tinggi di angkasa. Secara ukuran, Caraxes hanya sebesar setengah dari Vhagar. Namun Caraxes ini unggul dalam kecepatan dan pengalaman Daemon dalam mengendalikan naga. Prince Daemon sangat mengenal Vhagar, apalagi Vhagar ini merupakan naga mendiang istrinya, yaitu Laena Velaryon. Di akhir pertarungannya, mereka jatuh dari udara. Prince Daemon lompat ke Vhagar dan menusukkan Dark Sister ke mata keponakannya. Dan Caraxes berhasil merobek leher Vhagar. Namun Vhagar pun merobek perut Caraxes, juga merobek sayapnya. Vhagar tidak selamat dari kejatuhan, namun entah bagaimana Caraxes berhasil selamat dari kejatuhan itu. Tetapi Caraxes hidup tidak lama karena luka berat yang dideritanya dan mati di depan tembok Harrenhal. Dan itulah ke-12 naga terkuat versiku yang akan muncul di season-season selanjutnya dari House of the Dragon. Menurutmu mana urutan naga terkuat? Coba tulis di komen. Terima kasih sudah menonton video ini.